Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dewi Aziza, NPM 18081010043. Dari kelas Tata Kelola Teknologi Informasi Paralel A dengan dosen pengampu Pak Faisal Mutakin. Saya di sini akan mempresentasikan tugas individu saya terkait service design dan service transition. Service design versus service transition. Pengertian service design. Desain layanan atau service design merupakan tahap pembentukan siklus hidup layanan secara keseluruhan dan merupakan elemen penting dalam perubahan bisnis. Adapun peran desain layanan dalam proses perubahan bisnis yaitu untuk mendapatkan desain layanan TI yang tepat dan inovatif termasuk arsitektur, proses, kebijakan, dan dokumentasi untuk memenuhi kebutuhan sekarang dan masa depan yang telah disepakati. Dikutip dari Musda 2011. Selanjutnya, tujuan service design. Adapun tujuan dari desain layanan atau service design adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu desain layanan untuk memberikan manfaat bisnis yang telah disepakati. Yang kedua, desain proses untuk menunjang siklus hidup layanan. Yang ketiga, mengidentifikasi dan mengelola risiko. Yang keempat, desain keamanan dan kerentanan infrastruktur TI, lingkungan layanan, arsitektur, kerangka kerja, dan dokumen untuk menunjang kualitas dari desain solusi TI. Dan yang terakhir yaitu membangun keahlian dan kemampuan dalam teknologi informasi. Ruang lingkup. Ruang lingkup desain layanan atau service design tidak hanya mendesain layanan teknologi informasi baru, tapi juga proses perubahan maupun meningkatkan kualitas layanan, kontinuitas, serta kinerja dari layanan. Berikut prosesnya. Yang pertama yaitu ada service catalog management, yang kedua service level management, yang ketiga supplier management, dan yang keempat capacity management, dan yang kelima availability management, dan yang keenam IT service continuity management, dan yang terakhir yaitu information security management. Selanjutnya yaitu pengertian dari service transition adalah transisi layanan atau service transition adalah tahapan mengimplementasikan hasil tahapan service design menjadi layanan baru atau modifikasi layanan sebelumnya. Transisi layanan menyediakan panduan kepada organisasi teknologi informasi untuk dapat mengembangkan serta kemampuan untuk mengubah hasil desain layanan teknologi informasi, baik yang masih baru ataupun layanan teknologi informasi yang diubah spesifikasinya ke dalam lingkungan operasional. Tahapan life cycle. Ini memberikan gambaran bagaimana sebuah kebutuhan yang didefinisikan dalam strategi layanan, kemudian dibentuk dalam desain layanan untuk selanjutnya secara efektif direalisasikan dalam operasi layanan. Dikutip dari paper yaitu Musda 2011. Selanjutnya, ini ada tujuan dari service transition. Adapun tujuan dari transisi layanan tersebut adalah memastikan layanan baru atau termodifikasi atau retirate service benar-benar memenuhi harapan bisnis seperti telah terdokumentasi dalam service strategi dan service design. Selanjutnya, yaitu ada 5 aspek utama dari desain layanan terhadap ITIL. Adapun manfaat dari ITIL dengan menyediakan pendekatan sistematis untuk manajemen layanan teknologi informasi dapat membantu sebuah perusahaan dalam cara berikut. Yang pertama yaitu mengurangi biaya. Yang kedua, peningkatan layanan teknologi informasi melalui penggunaan proses-proses praktik terbaik yang telah terbukti. Dan yang ketiga yaitu meningkatkan kepuasan pelanggan melalui pendekatan yang lebih profesional untuk pelayanan standar dan pedoman meningkatkan produktivitas. Dan yang keempat, meningkatkan penggunaan keterampilan dan pengalaman.
Dan yang kelima yaitu ITIL atau Information Technology Infrastructure Library. Selanjutnya ada proses-proses service transition, yaitu change management. Proses utama dalam service transition yang bertugas memastikan perubahan-perubahan teknologi informasi telah tercatat, terevaluasi, terautorisasi, dan terimplementasi ke lingkungan kerja yang sebenarnya dengan penuh kontrol. Adapun prosesnya yaitu dicakup dalam transaksi layanan adalah sebagai berikut. Ada A, B, C, D, E, F, G. Ada 7 prosesnya, yaitu yang pertama perencanaan dan dukungan transisi atau transition planning and support. Yang kedua, manajemen konfigurasi dan aset layanan, service asset and configuration management. Dan yang ketiga yaitu manajemen perubahan atau change management. Dan yang keempat, manajemen release dan penempatan, release and development management. Dan yang kelima, validasi dan uji coba layanan atau service validation. Dan yang keenam ada evaluasi atau evaluation. Dan yang terakhir ada manajemen pengetahuan atau know management. Sekian presentasi dari penjelasan presentasi saya terkait service design dan service transition. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.